Jadi gue punya image kayak Kania tuh orang yang sangat berani gitu. Little did they know ya, sebenarnya Kania tuh kayak orang yang nyemplung ke danau buaya tanpa tahu di situ ada buaya gitu. Gue nggak yakin ini pas disebut berani gitu, ngerti gak sih? Berani itu kan misalnya gini ya, lo loncat tebing, lo tahu ini tebing ketinggian, kalau lo ternyata jatuh kepala lo bakal pecah gitu kan. Nah itu kan berani ya kan. Setelahnya ketika gue udah belajar tentang orang gini-gini, gue baru nyadar, anjir gue tuh nggak pantas anjir disebut berani gitu. Tapi apa yang menyadarkan lo berarti? Nah itu pas gue kenal sama Sabda kan, yang sekarang akhirnya jadi pasangan gue. Cuman waktu itu kan belum ya, gue kenalan apa segala macam. Nah pas gue kenal Sabda, what's interesting adalah Sabda itu punya skill human understanding yang tinggi gitu. Dia bisa lihat bahwa oh enggak, dia tuh bukan berani misalnya gitu. Dia tuh udah tahu nih, oh dia bukan berani, dia tuh gini gitu. Jadi dia udah tahu bahwa gue tuh bener-bener nol nih human understanding. Nah, jadi gue disadarkan oleh percakapan sama dia gitu. Jadi kayak dia tuh suka punya pertanyaan-pertanyaan yang untuk ngetes nih. Menurut lo kayak gini emang kenapa gitu? Misalnya atau contoh yang buat dia tuh, dia selalu bilang, nah ini nih indikator yang paling kuat nih. Gue tahu Kania bener-bener gak ngerti orang gitu. Jadi pernah suatu ketika kita ngomongin soal pendidikan ya kan. Terus dia sempat nanya ke gue, kalau ada satu hal yang lo bakal perbaikin duluan dari pendidikan kita, dari sekolah lah gitu, let's say sekolah lah gitu, one thing, lu bakal benerin apanya? Atau lu punya tebakan dulu gak, Pak? Aduh. Lu punya tebakan gak? Gue kira-kira nyebut lu ya? satu hal ya, gue nih coba. Gak tahu gue. Lu gak kepikiran sama sekali? Gak kepikiran. Jadi ketika gue ditanya waktu itu, apa satu hal yang akan lu ubah dari sekolah ya, untuk memperbaiki pendidikan kita? Jawaban gue adalah, easy, gue bilang. Buku lah, buku sekolah, gue bilang. Buku-buku pelajaran itu dibenerin, isinya dibagusin lah gitu. Apa materinya gitu. Udah di titik itu langsung Sabda tahu bahwa udah nih orang nol understanding human ya tadi. Tahu nggak kenapa? Dia bilang kayak gini. Pertanyaan berikutnya kayak gini. Lo tahu nggak siapa yang baca buku sekolah? Coba survei aja. Berapa persen anak sekolah baca buku sekolahnya? Oh iya, benar juga. Gue bacain. Gue baca ya kan, gue baca semua, buset, gue baca buku sekolah gue tuh cover to cover. Gue bingung kan, gue bilang, hah? Emang orang-orang gak pada baca gitu, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, aduh, kayak gitu. Gila sih kata dia, bener-bener jackpot sini gue ketemu lu katanya. Karena lucu banget, menurut dia entertaining banget gitu. Gue kebegoan gue tuh entertaining banget. Terus kayak dia bilang, lu pernah lihat gak orang actually gitu di kelas nih baca nih textbook yang ada di mejanya dia gitu. Terus gue kayak, nggak tahu deh, gue kan nggak merhatiin orang ya. Wah udah menjawab lagi juga tuh. Iya, gue nggak pernah, gue juga baru nyadar, anjir, ya juga ya. Gue nggak pernah tahu, gue nggak punya memori orang lain di kelas lagi ngapain. Itu gila banget gak sih? Anjir, gue nggak ingat. Jadi gue pas nanya gitu, gue juga mikir-mikir, bentar gue harus cari nih di memori gue ya kan. Gue kubek-kubek nih memori gue, gak ada loh. Terus dia bilang, oke, surprise, gue guru. Dia bilang kan gue guru, jadi gue tahu. They don't. Gak ada yang baca buku kan tadi. Gak ada yang baca textbook. Jadi lu benerin tuh textbook sampai bener nih semua nih isinya gitu kan. Ya. Kan gue suka protes gitu. Maksudnya gue suka dalam isi kepala gue sendiri ngeprotesin isi textbook gitu loh. Kayak protesan gue tuh harusnya bisa diimplementasikan nih gitu. Kayak ini buku bisa lebih oke nih kalau misalnya kayak gini. Gue pemikiran kayak gitu kan. Nah tapi gue gak mikir dari sisi orang baca atau enggak. Kayak itu lucu banget kan. Itu lucu sih. Iya, dia bilang. Terus gue bilang gini, tapi bentar deh, gue jadi bingung deh. Kan kelas itu kan kadang-kadang gak ada guru ya. Kadang-kadang guru gak datang, atau enggak guru telat, atau enggak guru selesai lebih cepat. Pokoknya banyak nih waktu-waktu kosong di kelas. Dan disitulah gue biasanya baca tuh textbook gitu. Nah jadi gue baru oh iya mungkin mereka ngobrol ya masih jam kosong itu, bener juga. Bahkan berarti lu gak sekeliling, lu baca aja udah gitu ya. Gue tuh kayak bingung nih, bosan ngapain baca gitu. Gue baca aja textbook yang ada. Banyak banget kok hal-hal yang gue pahami tentang ekonomi, tentang apa tuh gue dapat dari buku SMP gue. Justru gue bingung ketika orang ngomong kayak, ini kita gak diajarin nih gitu kan. Suka gitu kan, orang suka ngomong kan, kita gak pernah ajarin ini di sekolah. Gue kaget, lah lu sekolah gak sih gitu. Karena gue inget gue belajar itu di situ gitu loh. Itu titik pertama. Dimana dia bilang itulah titik paling konfirmasi paling konfirmasi paling kuat nih. Bahwa oke, ini orang totally gak ngerti manusia. Udah gitu, makanya dia bisa gak menyimpulkan bahwa gue tuh berani. Ya ini kalau balik ke urusan stoik tadi. Jadi kan stoikism itu kan ngajarin orang untuk tadi ya dikotomi kendali, kayak apa yang lo bisa kontrol apa. Nah masalahnya kalau di gua gini loh, Pat, itu kan mengajarkan orang untuk nggak terlalu peduli dengan apa yang di luar dia kan. Maksudnya nggak usah terlalu dipikirin lah gitu, karena lo kan nggak bisa kendalin itu, gitu kan, gampangnya gitu kan.
Nah kalau gue masalahnya nggak perlu dikasih alasan apa-apa. Udah nggak peduli emang. Itu masalahnya. Jadi nggak pas konteksnya gitu loh kalau ditaruh ke gue, ngerti nggak? Karena gue bukan dengan sadar memilih oke, gue nggak akan peduli ini nih karena ini di luar kontrol gue, bukan gitu gitu loh. Tapi this thing exists gitu loh. Kayak orang kan misalnya kan emang lu nggak peduli misalnya lu gini, lu nanti di komentarin orang gitu kan. Juga emang ada komentar orang itu, gue nggak tahu ada komentar gitu loh tentang ini tentang itu. Gue nggak ngerti ada pemikiran kayak gitu ya gitu loh. Tapi waktu lo misalnya rame di ILC, rame di sosmed gitu ya kan, maksudnya orang tuh banyak yang komen dan mention ke lo kan. Iya benar. Nah, lo nggak ngerasa di titik itu gue lebih ke arah confused sama komentarnya. Gue sebingung itu sama komentarnya, Pet. Jadi gini, waktu itu kan gue kasih konteksnya dulu ya. Jadi gini, gue kasih konteks dari sudut pandang gue kayak gimana. Jadi pada saat gue hadir di ILC pada tahun 2017 ILC 2017. Videonya masih ada di YouTube-nya. Jadi silakan kalau lo mau nonton, feel free. Itu kan debatnya adalah ada kelompok yang melakukan judicial review terhadap pasal zina. Jadi hukum Indonesia itu punya pasal perzinaan. Dan definisinya adalah orang yang berstatus menikah. Ya, berstatus menikah, berhubungan suami istri, istilahnya gitu kan ya, berhubungan seksual lah gitu dengan yang bukan pasangan resminya dia, bukan pasangan sahnya dia, gitu. Nah itu definisi zina yang pada saat itu berlaku. Nah kelompok ini melakukan judicial review terhadap pasal itu ke Mahkamah Konstitusi, ke MK. Jadi mereka mau pasal itu diperluas, harusnya mencakup mereka yang single juga. Jadi harusnya orang dewasa single, suka sama suka, kalau belum menikah harus dipidana gitu. Jadi itu harus tergolong zina juga gitu. Secara hukum ya. Gue bukan ngomong zina secara agama nih. Ini term zina ini term hukum nih, maksudnya term pidana. Kemudian yang kedua adalah homoseksual. Jadi aktivitas seksual homoseksual juga mau dipidana lewat si pasal zina ini. Jadi mau diperluas lah gampangnya gitu kan. Yang gue tolak adalah perluasan itu. That's it. Ya kan, gue mau tetap berlaku sesuai dengan definisi yang pertama. Karena negara menurut gue pantas untuk mengenforce kontrak pernikahan yang disahkan oleh negara. Nah tapi kalau yang tidak ada status kontrak seperti ini, menurut gue nggak masuk akal negara tiba-tiba ngatur gitu kan. Kayak lah gue kan nggak ada kontrak sama lu, gampangnya gitu. Gue nggak ada kontrak yang perlu dienforce oleh negara gitu loh. Stance gue sebenarnya seperti itu aja. Tiba-tiba gue dikira mau legalisasi pernikahan homoseksual. jadi gue kaget gitu. Gue ngeliat komennya tuh kaget gitu loh. Gue genuinely surprised and confused gitu ya. Very much confused karena ada komen-komen yang kayak gini. Alah nih orang kalau dikasih penis juga sembuh. Ada yang komen kayak gitu. Terus gue tuh bingung komen itu maksudnya apa. Like years later baru gue ngerti. Oh ternyata mereka ngira gue lesbian. Astaga gak ngerti tuh. Iya gue gitu gak ngerti. Jadi most of the comments yang gue baca, gue tuh gak bisa memprosesnya. Gue gak ngerti ini maksudnya apa gitu loh. Kayak ada satu contoh pertanyaan di ASFM gue yang akan selalu gue ingat seumur hidup gue ya. Karena gini, karena gue sempet bingung bertahun-tahun sampai ada orang yang mencerahkan gue gitu. Jadi gini komentarnya dia, kan lo kenapa lo gak usah sok kecakapan deh, muka kayak pembantu aja gitu. Nah gue tuh bingung gini, pertama kebingungan gue, sok kecakapan tuh kayak gimana ya gitu. Gue tuh bener-bener bingung, Pet. Kayak sok kecakapan tuh bentuk manifestasi konkretnya seperti apa nih gitu. Apa nih yang gue lakukan gitu loh. Ngerti gak sih? Jadi kan kalau lu mau bereaksi tuh kayak lu mengerti dulu nih kan kalimat ini gitu kan. Jadi gue tuh sok kecakapan tuh gue bener-bener mikir keras gitu. Bentuknya tuh kayak gimana nih gitu. Karena gue ngerasa misalnya apakah gue kebanyakan selfie? Kayaknya enggak gitu ya. Iya makanya gue rada confused di situ kan. Apa nih gitu. Jadi yang dia komentarin nih apa tuh gue gak dapet nih. Ini nge-refer kemana gitu. Itu satu. Kemudian kalimat berikutnya gue tambah bingung lagi gitu. Muka kayak pembantu. Semua daftar pembantu yang gue kenal di otak gue cakep semua. Terus gue jadi gak bisa memproses kalimat itu. Ngerti gak sih kayak lu gak usah cakepan deh, muka lu cakep aja. Kan jadi bingung ya gitu kan. Like for years and years gue berusaha mencerna maksud komentar ini apa gitu. Ya kayak contohnya yang tadi yang gue mau dikasih penis itu, gue tuh bingung kayak maksudnya apa sih nih orang mau have sex sama gue gitu loh. Terus kalimat berikutnya gue tambah bingung kan. Lu juga paling sembuh gitu. Gue bingung sembuh dari apa gitu kan. Kayak lu kan lu terekspos pada penis orang. Lebih mungkin lu jadi sakit ya kan. Mungkin lu kena STD gitu kalau dia gak jelas kan apa kesehatannya gitu kan. Jadi gue bingung kok bisa ya dia expose gue ke sini, hasilnya gue jadi sembuh.
gitu kan. Gue bingung gitu. Iya, jadi kayak years later gue baru ngerti, oh ternyata maksudnya gini gitu loh. So most of the time Patty, ketika stoikisme itu bicara soal lo Dikotomi kendali iya, gitu dikotomi kendali, maksudnya orang komen kayak gini, orang ngatain lu gendut atau orang ngatain lu jelek atau apa segala macam, ini kan gak bisa lu kontrol gitu kan, jadi lu gini gitu kan, orang bisa gitu. Kalau gue tuh lebih kayak bentar, nih apa nih maksud komentar ini gitu loh. Jadi gue emang gak mau mengontrol itu, cuman gue bingung aja nih maksudnya apa gitu kan. Jadi emang gue juga gak punya reaksi apa-apa. Nah biasanya kan orang pada umumnya, ini mungkin gue bisa bilang kalau dari pemahaman gue, pengetahuan gue sekarang, dari hasil observasi gue juga, kayaknya kondisi gue nih termasuk outlier. Maksudnya kayaknya orang umumnya gak kayak gini. Orang umumnya punya kepekaan asumsi-asumsi sosial. Jadi kayak tadi tone, kepekaan terhadap tone. Gue emang tone deaf. Jadi kalau lu ngatain gue tone deaf gak apa-apa. Maksudnya is this a fact? Ya gue tone deaf. Gue suka gak ngerti. Oh dia ngomong gini tuh intonasinya kesini loh gitu loh. Gue tuh gak ngerti kadang-kadang. Nah so gue naturally gak punya kapasitas itu, tapi orang kan punya. Maka itu satu itu punya kesadaran akan hal-hal yang asumtif lah gitu. Jadi ada ada kemampuan read between the lines. Jadi orang nggak perlu semuanya tuh literal gitu kan, eksplisit. Kania, kamu gendut sehingga kamu jelek, nggak perlu kayak gitu. Ya kan, cukup kayak, ih kok gendutan sih, udah cukup. Ya kan, orang udah bisa tahu, oh maksudnya lu menganggap gendut itu negatif segala macam. Jadi kalau gue kegendutan jelek apa segala macam gitu kan. Lu udah nangkep semua omongan ini dengan satu kalimat itu aja. Sedangkan kalau gue kan nggak. Nah kalau gue butuh lengkap. Misalnya kayak lu kegendutan, lu mesti ngurusin badan lu. Nah itu clear buat gue. Tapi kalau misalnya kan lu gendutan ya, gue bakal nimbang badan gue. Dan yang kedua, orang punya apa yang gue sebut mungkin human connection lah gitu ya. Orang tuh punya rasa terkoneksi sosial ke orang lain. Dan ini juga gue gak punya secara natural gitu. Jadi atau mungkin bukan gak punya kali ya, stunting kali ya. Jadi gue pas kecil tuh gak berkembang bagian ininya. Baru belakangan aja gue berkembang. Habis itu gue being this giant blob of emotion saja gitu kan. Karena waktu gue kecil remaja sampai kemarin ini mungkin sampai 20-an itu gue tuh gue gak bisa connect to other people gitu. Gue gak connect dengan siapapun. Udah gitu orang juga mungkin punya, jadi kan sebagai binatang sosial ya, manusia sangat mungkin punya tendensi biologis, punya kecenderungan biologis untuk butuh validasi sosial gitu, untuk butuh disukain lah gampangnya gitu. Minimal gue gak dimusuhin orang lah gitu ya. Mungkin secara natural tuh orang udah punya dorongan itu. Makanya omongan orang lain itu menjadi secara otomatis men-trigger emosi tadi. Jadi ketika orang gini, ih kok orang-orang pada gak suka sama gue ya, misalnya gitu kan. Atau enggak, gue insecure deh karena ternyata orang-orang nganggap gue jelek misalnya. Nah masalahnya gue secara natural gak punya dua hal ini gitu. Pertama gue gak punya kepekaan asumsi-asumsi tadi ya kan. Gue sangat-sangat literal, eksplisit. Dan yang kedua adalah kepedulian apakah gue dapat validasi atau enggak dari sosial. Gue gak pernah mengalami proses belajar di mana oke kan, itu omongan orang, itu di luar kendali lu gak usah pikirin. Gak pernah gue mengalami momen itu. Gak gitu ada kan. yang lu pikirin soalnya ya gitu ya. Lebih kayak oh ada ya gitu. Oh they exist gitu. Jadi dulu asumsi gue adalah kayak gini. Nah ini juga akhirnya gue mengalami koreksi ya. Jadi gue mikirnya gini, gue gak peduli sama orang lain gak peduli sama gue. Jadi mereka komentar apa, oh ya udah nanti paling lewat aja gitu. Maksudnya gak akan ada impact apa-apa karena toh gue juga gak peduli sama mereka. Jadi harusnya mereka juga gak peduli sama gue. Nah itu kan sebenarnya asumsi yang sangat fatal ya. Maksudnya kalau secara kenyataan sosial ya itu gak pernah terjadi seperti itu. Sebenarnya pembuktiannya sangat mudah sekali, which gue juga kecewa ya bahwa pemikiran saintifik gue waktu itu gak nyampe untuk membuktikan ini. Karena sebenarnya sangat gampang sekali. Gue tinggal bayangin gini, misalnya kayak Taylor Swift gitu kan. Apakah Taylor Swift peduli sama komentator-komentator e-news atau ya kan, atau apa tuh namanya Mojo atau apapun itu entertainment news di luar sana yang ngomentarin dia kan enggak, bahkan dia mungkin nggak tahu namanya tuh presenter yang ngomongin dia kan, tapi kan mereka semua ngomongin dia. So it's very easy to disprove sebenarnya ya bahwa it's wrong untuk berpikir bahwa ketika lo nggak peduli orang lain nggak peduli itu, that's totally wrong. Orang lain bisa peduliin apapun, siapapun yang mereka mau peduliin, regardless orang itu peduli balik atau enggak. Nah ini gue gak pikirin waktu itu. Tapi di titik apa akhirnya lu ngerasa kayaknya gue harus mulai mempelajari deh nih tentang human behavior ini nih. Sabda yang ngasih tahu gue, dia bilang kayak gini. Jadi ketika lu bikin konten, ya kan lu bikin konten di YouTube. Waktu itu kan gue udah bikin konten ya di Geolive. Dia bukain kolom komentarnya kan. Dia bilang kayak gini, tujuan lu dari bikin konten
ini bukan, dia tunjukin komentarnya kan, kayak ini bukan tujuan lo konten gitu, kayak apakah tujuan lu misalnya di video ini, apakah tujuan lu bikin mereka mikir kayak gini, terus gue liat enggak. Nah lu kan katanya orang yang sangat cost benefit nih gitu kan, balik lagi kan ke omongan gue di awal tadi, lu gak punya tujuan ini tapi semua konten lu menghasilkan ini namanya apa ya kalau bukan bego? Terus gue pikir lagi iya juga ya. Iya sih, bego anjir, bener gitu kan. Akhirnya gue jadi nyadar kayak iya juga ya, dengan gue gak ngerti manusia lain ini, bisa jadi ada banyak kelakuan gue atau keputusan gue yang gak nyambung sebenarnya sama tujuan gue gitu kan. Misalnya gini deh Pat, gue baru kenal sama lu, gue gak ada tujuan nih burn bridges sama lu tiba-tiba kan. Maksudnya ngapain gue itu musuhan sama Patty, buat apa gitu kan. Nah tapi karena ketidakmengertian gue terhadap lu atau orang lah pada umumnya, gue ngelakuin sesuatu yang buat lu tuh gila, ini cross the line banget gitu loh, ya kan? Iya. Terus lu akhirnya lu benci sama gue, akhirnya kayak anjir gue bakal cut off nih Kania dari hidup gue. Nah sementara gue di sisi lain gue tanpa tahu menahu apapun gitu kan, ternyata gue udah di cut off nih dari hidup seorang Patty gitu, yang kayak gue gak tahu bahkan bahwa gue di cut off ya kan. Dan lebih parahnya lagi adalah ketika gue tiba-tiba suatu hari nanti gitu, misalnya itu sebulan kemudian, 2 bulan kemudian gue butuh bantuan lu, terus lu gak bantu gue gak ngerti kenapa lu gak bantu gue. Ya kan, gue gak ngerti kenapa gue di cut off dan kenapa lu gak, bahkan gue bisa jadi gak tahu kalau gue di cut off. Jadi bisa jadi gue mikirnya oh Patty lagi sibuk kali jadi gak bisa bantuin gue. Gue bahkan gak nyadar bahwa enggak, dia gak akan pernah bantu lu lagi seumur hidup lu, ngerti gak? Nah gue bahkan gak bisa menangkap itu, ngerti gak sih? Iya. Jadi titik itu tuh kayak fuck, itu bener-bener karena itu at the core of framework gue kan. Yang tadi gue bilang, gue nangkep satu hal yang kencang banget dari nyokap gue, jangan bego ya kan. Jangan bego tuh bentuknya bisa jangan nyusahin diri sendiri, jangan nyusahin orang lain gitu. Nah bisa jadi dengan ketidakpahaman gue terhadap manusia, gue nyusahin diri gue sendiri ataupun orang lain tanpa gue sadari gitu loh. Dan di titik itu gue kayak anjir, berapa juta nih keputusan gue yang bego dan gue gak sadar kalau itu bego gitu kan. Karena gue gak punya datanya gitu, gue gak punya premis ini nih gitu. Itu titik turning pointnya, dan kemudian perjalanan panjang dari situ gue bisa bilang sampai sekarang mungkin belum selesai ya gitu. But I'm still like trying untuk mencapai sesuatu yang orang udah capai di hari mereka lahir. Di hari mereka lahir. Membangun social intuition sebagai social animal gitu. Iya.